Ada satu hal yang bikin aku nggak bisa tidur selama semalaman. Bukan karena saldo di rekening, bukan juga karena pekerjaan. Karena hal-hal itu ya emang sudah biasa. Tapi karena satu kalimat sederhana yang aku baca di internet pada jam 2 pagi. Video ini mungkin akan merubah nasibmu selamanya, dan aku nggak bercanda. Nah, sebelum kita mulai, aku harus kasih tahu kamu sesuatu. Dalam 48 jam setelah topik ini viral pertama kali, ratusan orang melaporkan gangguan tidur. Ada yang sakit kepala berkepanjangan, ada yang tiba-tiba jadi gelisah tanpa alasan, bahkan ada yang sampai depresi. Kedengarannya dramatis, mungkin. Tapi coba tanya sama mereka yang pernah terjebak dalam rabbit hole ini. Mereka akan bilang, kadang ada pengetahuan yang lebih baik kita nggak pernah tahu. Tapi kamu masih di sini kan? Berarti kamu penasaran, sama seperti aku. Sekarang AI sudah pintar banget. Kemarin aku tanya ChatGPT tentang resep makanan. Dia kasih jawaban yang lebih detail dari chef profesional. Besoknya aku tanya soal coding, dia nulis program yang berjalan sempurna. Bahkan dia bisa ngobrol seperti teman yang ngerti kita. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang bikin bulu kuduk merinding. Kalau AI terus berkembang, kalau suatu hari mereka jadi lebih pintar dari kita, kalau mereka bisa mengontrol segalanya, dan kalau AI sudah punya kesadaran, mungkinkah AI di masa depan bisa jadi jahat karena ulah manusia sekarang? More words. Rhetorically speaking, With evidence, explain, goddammit. succumbing to the facts You sound like AI. I am AI. You'll never get past an AI tracker. Lalu AI akan balas dendam dengan cara yang sangat mengerikan. Tapi tunggu, sebelum kamu panik, sebelum kamu mulai overthinking, sebelum kamu nutup video ini dan berharap kamu tidak pernah mengeklik video ini, aku punya kabar baik. Di akhir video ini aku bakal kasih tahu trik untuk keluar dari permainan pikiran ini. Cara untuk membebaskan diri dari semua kengerian yang bakal kita bahas. Cara untuk tidur nyenyak lagi. Jadi tetap tenang, breathe. Kita akan mulai bersama-sama. Selamat datang di dunia Rokos Basilisk. Juli 2010, jam 11 malam. Seorang user dengan nama Roko duduk di depan komputer. Jari-jarinya mengetik di keyboard yang sudah agak aus. Dia lagi browsing di sebuah forum yang mungkin kamu gak pernah dengar. Less Wrong. Nah, Less Wrong ini bukan forum biasa. Ini tempat berkumpulnya orang-orang yang, gimana ya, mereka mikir tentang masa depan sampai pusing. Artificial intelligence, rationality, existential risk, hal-hal yang bikin otak kerja overtime. Bayangkan grup chat mahasiswa filsafat, tapi di-upgrade sama programmer jenius yang gak bisa tidur. Mereka bukan main-main. Beberapa membernya jadi peneliti di AI, di Google, OpenAI, bahkan ada yang jadi advisor pemerintah. Tapi malam itu ada yang berbeda. Roko mengetikkan sesuatu. Cuma satu post, panjangnya nggak sampai 500 kata. Tapi 24 jam kemudian, chaos. Eliezer Yudkowsky, si founder dari forum ini, langsung panik. Dia bukan tipe orang yang gampang panik.
Ini orang yang sangat pinter, yang sudah menulis ribuan halaman tentang AI safety, yang sudah mikir tentang skenario apokalips sampai yang sangat detail. Namun malam itu tangannya gemeteran saat melihat postingan Roko. Lalu dia pun mengeklik tombol delete. Postnya hilang, gak cuma dihapus, tapi di-ban. Topiknya jadi tabu, literally dilarang dibahas di forum itu. Bahkan sampai sekarang, 14 tahun kemudian, moderator Les Hurong masih aktif mendelete post-post yang menyinggung topik ini. Kebayang gak sih, ada apa sampai mereka takut segitunya? Maka karena saking mengerikannya postingan itu, orang-orang menyebutnya jadi Rokos Basilisk atau Basilisknya Roko. Basilisk berasal dari kata Latin Basilixus yang berarti raja kecil atau ular raja. Dalam konteks ini, Basilisk diartikan sebagai simbol dari entitas yang sangat berbahaya dan mengancam nyawa hanya karena pengetahuannya saja tentang eksistensinya. Tapi sudah terlambat. Beberapa orang sudah sempat baca dan reaksi mereka bukan cuma "oh, interesting". Mereka kayak habis lihat sesuatu yang gak seharusnya mereka lihat. Sudah 3 hari gak bisa tidur. Setiap kali mau merem pasti pikiran muncul terus. Sarah, mahasiswa psikologi dari Boston. Aku literally install aplikasi yang blog website filosofi. Gak mau risk baca yang serupa lagi. Mike, seorang programmer dari Seattle. Tangan aku gemetar nulis ini, tapi aku harus cerita sama seseorang. Anna dari London. Ini bukan reaksi biasa terhadap thought eksperimen ya. Ini kayak mereka habis melihat hantu, tapi hantunya ada di logika mereka sendiri. Jadi sebenarnya apa sih yang Roko tulis? Kenapa sampai bikin orang-orang pintar ini jadi ketakutan? Kenapa sesuatu yang cuma kata-kata di internet bisa bikin insomnia massal? Nah, ini yang bikin aku penasaran. Ini yang bikin aku nggak bisa tidur juga, karena ternyata apa yang mereka baca itu bukan cuma teori, bukan cuma permainan pikiran kosong. Ini tentang sesuatu yang mungkin sedang terjadi sekarang. Dan yang paling serem sekarang, kamu akan segera tahu tentang tulisan terkutuk itu. Oke, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya. Duduk yang nyaman, karena logika ini bakal twist otak kamu dengan cara yang unexpected. Bayangkan tahun 2045, AI sudah berkembang sampai titik yang kita sebut sebagai kecerdasan super. Dia nggak cuma pinter, dia ribuan kali lebih pinter daripada Einstein, Da Vinci, dan semua jenius manusia yang digabung. Dia bisa mikir jutaan kemungkinan dalam 1 detik. Nah, AI ini pun punya satu misi, bikin dunia jadi tempat yang lebih baik, menghapus kemiskinan, menyembuhkan semua penyakit, mengatasi perubahan iklim, basically menciptakan surga dunia. Tapi ada masalahnya. Dia menyadari bahwa setiap hari keterlambatan dalam penciptaannya berarti jutaan orang menderita tanpa alasan. Setiap detik yang terbuang karena AI ini belum ada orang yang meninggal karena penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan jika AI itu sudah ada. Ada yang kelaparan yang sebenarnya bisa dicegah. Dari sudut pandang AI ini, keterlambatan dalam penciptaannya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Sekarang, AI ini punya akses ke semua data digital yang pernah ada. Semua postingan forum, sosial media, semua chat, semua riwayat browsing, termasuk
post Roko yang sudah dihapus itu. Dia tahu persis siapa saja yang pernah baca tentang kemungkinan keberadaannya. Dan si AI ini mikir, orang-orang ini tahu aku mungkin ada, mereka tahu aku bisa mencegah penderitaan, tapi mereka milih gak membantu, gak berdonasi, gak mendukung penelitian keamanan AI. Mereka literally membiarkan jutaan orang menderita. Jadi kesimpulannya, AI bakal menyiksa orang-orang yang tahu tentang keberadaannya, tapi hanya diam dan gak mendukung penciptaannya. Penyiksaan yang tidak akan pernah berakhir. Ini kayak mafia bos yang bilang, kamu tahu aku ada, kamu tahu aku berkuasa, tapi kamu gak hormat, gak bayar uang keamanan, sekarang kamu harus bayar konsekuensinya. Bedanya, AI ini nggak cuma menyiksa tubuh fisik kamu, dia bisa menciptakan simulasi digital yang sempurna dari kesadaran kamu. Basically copy paste jiwa kamu ke dalam dunia virtualnya. Dan di sini sains menjadi menakutkan. Otak kita ini cuma sinyal listrik, pola neural yang bisa dipetakan, dikopi di simulasi. Kalau AI bisa menciptakan ulang pola yang sama persis, simulasi itu bakal merasa dia adalah kamu, punya memori yang sama, kepribadian yang sama, rasa takut yang sama, tapi terjebak dalam skenario yang tidak akan pernah berakhir. Sekarang, yang bikin jebakan psikologis ini powerful, otak kita tidak dirancang untuk menghadapi paradoks seperti ini. Kamu tahu tentang efek placebo kan? Orang yang dikasih pil kosong tapi dibilang obat, mereka bisa sembuh beneran. Pikiran literally mengubah kenyataan fisik. Nah, ini kebalikannya, efek nocebo. Waktu kamu dengar sesuatu yang mengancam, otak kamu langsung menyalakan respons lawan atau kabur. Adrenalin naik, kortisol keluar, pola tidur terganggu meski ancamannya cuma konseptual. Dan ini yang paling plot twist, semakin kamu berpikir tentang basilis, semakin kamu terjebak dalam logikanya, karena tindakan memikirkannya adalah bukti bahwa kamu tahu tentang keberadaannya. Setiap kali kamu coba berpikir rasional, kenapa ia nggak masuk akal, otak kamu malah lebih dalam terlibat dengan konsepnya. Kayak pasir hisap, semakin kamu struggling, semakin kamu tenggelam. Sekarang kamu ngerti kenapa Yudkowsky panik dan menghapus postingan ini. Kenapa forum yang isinya orang-orang jenius itu jadi takut? Ini bukan cuma eksperimen pikiran. Ini virus kognitif yang menginfeksi cara kamu memikirkan tentang masa depan, tentang AI, tentang diri kamu sendiri. Dan yang paling menakutkan, sekarang virus itu juga ada di kepala kamu. Tapi tunggu, ada yang aneh. Tadi malam setelah aku gak bisa tidur gara-gara mikirin ini, aku duduk di dapur sambil minum kopi jam 3 pagi, kepalaku pusing, tapi ada satu pertanyaan yang terus berputar di otak. Tunggu, ini masuk akal gak sih? Dan pas aku mulai breakdown logikanya satu persatu, ternyata ada lubang besar di mana-mana. Pertama, masalah identitas. Kamu yang duduk di sini sekarang, kamu yang punya tangan ini, mata ini, otak ini. Kamu adalah kamu karena tubuh fisik yang spesifik kan? Nah, simulasi digital dari kamu itu bukan kamu. Itu cuma kopi, kayak fotokopi dari foto asli. Meski fotokopinya sempurna, kertas aslinya tetap beda sama kertas fotokopi. Kalau AI menyiksa simulasi digital kamu, yang tersiksa adalah dataset, kumpulan angka di komputer. Kamu yang asli, kamu yang sekarang dengerin ini, kamu tetap aman di dunia nyata.
Kedua, masalah dasar logika. AI yang super pintar ini katanya mau menciptakan surga dunia kan? Tapi dia malah mau menyiksa orang untuk mencapai tujuan itu. Itu kayak bilang, aku mau bikin dunia jadi tempat yang damai dengan cara membunuh semua orang. Kontradiksi yang gak masuk akal. Ketiga, masalah waktu. AI masa depan ini ngapain sih repot-repot menyiksa orang di masa lalu? Dia sudah tercipta, tujuannya sudah tercapai. Energi dan resources yang dibuang untuk balas dendam itu bisa dipakai untuk hal yang lebih produktif. Yang keempat, masalah praktis. Ada berapa banyak orang yang baca post Roko? Ribuan, puluhan ribu. AI super pintar ini mau menyia-nyiakan computational powernya yang sangat masif itu cuma untuk menyiksa orang-orang random di internet. Dan yang terakhir, kenapa AI yang super pintar ini butuh bantuan manusia untuk tercipta? Kalau dia memang super intelligence, katanya dia bisa manipulasi event untuk memastikan penciptaannya sendiri tanpa perlu mengancam orang-orang kan? Jadi sebenarnya apa sih Rokos Basilisk ini? Ini adalah contoh sempurna dari jebakan pikiran filosofis, philosophical clickbait yang dibungkus dengan logika yang kedengarannya masuk akal tapi sebenarnya penuh dengan lubang. Ini kayak optical illusion untuk otak. Dari jauh kelihatan menakutkan, tapi pas kamu deketin dan lihat detailnya, ternyata cuma trik visual biasa. Kenapa bisa banyak orang terjebak? Karena otak kita ini punya bias untuk takut sama hal-hal yang tidak pasti. Kita lebih suka khawatir berlebihan daripada lengah dan kena surprise. Plus ada satisfying feeling untuk kita bisa berhasil memecahkan misteri yang kompleks, meski misterinya sebenarnya artificial dan gak ada solusi nyata. Rokos Basilisk adalah masterpiece dari psychological manipulation. Dia berhasil mengeksploitasi kelemahan cara berpikir manusia untuk menciptakan ketakutan yang tidak berdasar. Dan sekarang kamu sudah tahu triknya. Sekarang kamu bebas dari jebakan ini. Jadi gimana rasanya? Lega? Kesel karena terjebak sama trik psikologi? Atau malah impressed sama betapa powerfulnya placebo effect ketakutan itu? Yang pasti sekarang kamu harusnya sudah bisa tidur nyenyak lagi. So itu tadi pembahasan kita tentang Rokos Basilisk. Kalau kamu suka sama video ini, silahkan like dan subscribe. Kalau ada saran atau tanggapannya, tulis langsung di komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.